Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Himawan dari TI 4203 akan menjelaskan sebuah statistika industri nomor 2. Pertama soalnya, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak jika X adalah bobot mobil dalam ratus pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon. Informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Tabel 2, bobot mobil X dalam ratusan pon dan Y mil per galon. Nah, ini datanya. Lalu pertanyaannya, A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Dan D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Yang E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Oke, jawab yang A ya, scatter plot. Nah, ini scatter plot. Scatter plot itu merupakan grafik yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel. Nah, ini ada variabel X dan Y. Dan yang dapat kita lihat, scatter plotnya itu grafiknya menurun ya, yang artinya pola hubungan antara variabel X dan Y itu negatif. Pola hubungannya negatif, yang dimana ketika semakin tinggi variabel X, maka variabel Y-nya akan semakin rendah, begitupun sebaliknya. Lalu yang B tadi pertanyaannya adalah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Nah, ini kita menghitung korelasinya, kita keren dari tabel ini. Nah, rumusnya itu adalah jumlah X1 kurang X bar dikali YI kurang Y bar dibagi jumlah XI kurang X bar kuadrat dikali jumlah YI kurang Y bar kuadrat. Nah, ini didapatkan dari tabel. XY diketahui di soal, XI juga. X barnya didapatkan dari rata-rata. Tadi XI min X bar dikuadratkan, lalu YI min Y bar, YI diketahui dari soal. Sedangkan Y bar adalah rata-ratanya, average-nya. Lalu YI min Y bar kuadrat, lalu ini XI min X bar dikali YI min Y bar. Dengan total sebagai berikut, di bawah ada ini 711,875, dan ini total YI min Y bar kuadratnya 286,875, dan ini total untuk XI min X bar dikali YI min Y bar. Lalu ketika udah ketemu, ini jadi min 427,625 dibagi 711,875, akar dari 711,875 dikali 286,875. Hasilnya min 0,946. Simpulannya, jadi nilai korelasi mendekati min 1 atau 1, sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan linear positif sangat kuat antara X dan Y. Lalu soal yang C, ekspektasi A dan B, taksiran scope B dan intercept A. Untuk scope B, ini rumusnya jumlah XI kurang X bar dikali YI min Y bar dibagi XI min X bar kuadrat. Sama dengan min 427,625 dibagi 711,875. Hasilnya sama dengan min 0,6007. Untuk yang A, Y min BX sama dengan 20,875 dikurang minus 0,6007 dikali 37,375 sama dengan 43,326. Lalu uji signifikansi korelasi dengan taraf nyata 0,05. Untuk yang pertama-tama penentuan hipotesis H0 sama dengan rho sama dengan 0, yang artinya tidak terdapat korelasi antara X dan Y. Yang H1 P rho tidak sama dengan 0, terdapat korelasi X dan Y. Statistik uji dan daerah kritis. Statistik uji T. Daerah kritis distribusi T. V sama dengan N kurang 2, sama dengan 8 kurang 2, sama dengan 6. Dan taraf nyata 0,05. Maka
Untuk T tabelnya itu 2,44691. Statistik hitung T R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat sama dengan min 0,946 akar 8 kurang 2 dikali 8,2 dibagi akar 1 kurang min 0,946 kuadrat sama dengan hasil akhirnya sama dengan min 7,1483. Lalu kesimpulannya tolak H0 karena T hitung kurang dari 2,44691. Karena T hitung kurang dari T tabel. Maka kesimpulannya pada tarafnya T5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat korelasi antara X dan Y atau bobot mobil berpengaruh pada konsumsi mesin. Konsumsi bensin. Oh iya, yang E, proporsi variansi. Nah, ini dia. Ini X, Y, lalu Y rataan 20,88, Y estimasi 27,11, dan seterusnya. SST, nah ini jumlah SST-nya 286,88, lalu SSR dengan jumlah 256,87, dan SSE 30. Sumber variansi, regresi, jumlah kuadrat 256,87, error, dan total 286,88. Lalu R kuadrat sama dengan SSE per SST 256,87 dibagi 286,88. Ya. Sorry, maksud saya SSR per SST ya. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,895 atau 89,5%. Lalu kesimpulan yang pertama, ada perbedaan atau perubahan nilai Y konsumsi mesin yang terjadi pada sistem nyata 89,5% dan dapat dijelaskan oleh perubahan bobot mobil. Lalu sisa sebesar 10,5% tidak diketahui atau variansi error. Baik, segitu saja untuk soal nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.